komen. Aku sampai kayak, hah, salah gue apa gitu, kenapa harus selalu istri yang disalahkan. Mereka tuh kayak gak terima gitu Pak. Ada yang bilang, nanti aku tampilin deh komen-komennya di sini, budaya patriarki ini nggak bakal bisa hilang menurut aku karena timbulnya dari wanita itu tuh sendiri. Menikah kan berdua, ya jadi tugasnya berdua lah. Orang lain nyebutnya hal yang aneh, tapi menurut aku bukankah emang tugas kita seperti itu? Aku kan pemimpin, aku mau ngapain suka-suka aku dong. Dan itu tuh momen yang nggak akan bisa diulang lagi buat anak juga, pasti kan terukir di memori dia sampai gede. Juga yang komen minta apa buka kelas seminar. Katanya ajarin nih suami gue biar kayak kakaknya deh. Jadi kitanya juga matinya tenang. Aku sendiri sih pesennya nih buat laki-laki yang kerja gitu, yang usaha, yang sedang berjuang mencari nafkah, ingat jangan pernah malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ingat kalian bukan sedang membantu istri, tapi kalian sedang menjalani peran kalian sebagai ayah dan suami di dalam rumah tangga itu. Jadi Pap, aku kan bikin VT. Ya itu sih menurut aku kegiatan kita biasa ya hari-hari gitu kan ya, aku post gitu kan. Dan ternyata banyak banget yang hate comment. Aku sampai kayak, hah, salah gue apa gitu, kenapa harus selalu istri yang disalahkan gitu kan. Iya. Jadi kontennya itu tentang apa tuh kan emang tiap pagi tuh bangun tidur tuh langsung sholat ke masjid dan menyiapkan anak-anak nih ya, mau sarapan, mau cece sekolah gitu kan, emang itu kan hal yang udah biasa kan ya. Nah tapi di mata orang-orang ini tuh kayak mereka tuh kayak gak terima gitu Pak. Ada yang bilang, nanti aku tampilin deh komen-komennya di sini. Pertama dia bilang kasihan lah sama suaminya gitu. Kedua dia bilang istrinya kemana gitu. Ketiga dia bilang ya pokoknya iri, dengki, hasad gitu lah Pak, dasim online lah gitu ya. Head comment. Head comment lah. Head comment cewek cowok sih? Cewek. Nah terus ada juga yang pro ke aku, mereka bales-balesin tuh Pak. Bales-balesinnya tuh kayak, ya lu nggak pernah dibahagiain ya sama suami lu patriarki ya gini gitu kan. Terus bahkan kan yang komenan apa itu aja diserbu kan banyak tuh sama orang. Akhirnya komenan apa di komen lagi gitu kan. Ya maksudku kenapa ya hal kayak gitu tuh jadi permasalahan gitu loh Pop. Bukankah memang wajar, kita kan nikah berdua gitu. Ya memang kita adalah tim gitu. Apa yang nggak aku bisa kerjain, apa yang nggak bisa aku kerjain gitu loh kan, saling ya. Terus yang mirisnya lagi tuh kayak budaya patriarki ini nggak bakal bisa hilang menurut aku karena timbulnya dari wanita itu tuh sendiri gitu. Ya itu tadi banyak yang komen menyudutkan bahwa laki-laki udah capek kerja, harusnya istri yang merawat atau gimana gitu. Kalau menurut pandangan Apap sendiri gimana gitu? Ya menurut aku sendiri sih kalau ngomongin capek kerja mah pasti ya semua orang capek ya. Mau kerja kantoran, mau kerja ngurus rumah tangga, ya kan semua capek. Cuman intinya setiap peran suami istri itu ya peran sesungguhnya itu di rumah itu sendiri Bang. Sesuai dengan kata Amam, menikah kan berdua, ya jadi tugasnya berdua lah. Bukan berarti aku melakukan hal itu karena memang itu apa ya namanya ya, hal yang aneh gitu ya. Bukan hal yang aneh, iya. Orang lain nyebutnya hal yang aneh, tapi menurut aku bukankah emang tugas kita seperti itu? Tugas suami istri gitu. Ya memang yang ditunjukin di situ kan kayak aku semuanya ya. Memang kan aku kan pemimpin. Aku mau ngapain suka-suka aku dong. Mau terjun ke lapangan ya kan. Mau masak ke dapur. Ya semuanya harus aku kerjain lah. Karena kan setiap pekerjaan itu pasti kan ada yang nggak sesuai kan. Kalau misalnya dengan standar aku gitu ya kan. Benar. Kayak misalnya pagi aku bangun, aku masak, aku nyuapin anak. Standar aku, anak itu dibangunin, dia sholat, dia makan. Itu makannya disuapin karena biar apa? Biar cepet. Karena bocah nih makannya lama, ngemutnya lama. Tapi dengan kita suapin, kan ada tekanan buat dia nih. Cepat makannya, nanti telat berangkat sekolah gitu ya kan. Dan itu tuh momen yang nggak akan bisa diulang lagi buat anak juga. Pasti kan terukir di memori dia sampai gede. Bangun tidur udah disiapin sama bapak nih, disuapin, duduk depan TV,
disiapin bajunya, makan dulu pagi-pagi, sarapan disuapin ya kan, digantiin bajunya gitu. Itu kan salah satu peran dan sweet memory loh, Mam. Iya sih benar. Sweet memory terhadap anak, Mam. Itu juga ada yang komen itu tuh mahal, dia bilang nggak semua orang bisa melakukan itu dan nggak semua anak mendapatkan itu gitu loh. Ya jadi aku kayak miris aja sih. Menurut apa sih Pap yang bikin orang itu masih tabu gitu loh sama hal-hal kayak gitu? Mungkin apa ya? Kalau menurut aku itu mungkin ya, Mam, mungkin itu budaya turun temurun yang mereka dapat dari orang tua mereka sebelumnya, Mam. Oh, jadi kayak Mereka. ini ya. Dia melihat atau dia mengalami itu dari orang tuanya gitu ya? Bapaknya sibuk kerja, lupa dengan peran dia sebagai orang tua yang harus selalu perhatian terhadap anaknya gitu. Kita ini punya anak di rumah, punya istri di rumah, dan kita keluar rumah itu untuk cari nafkah buat mereka ya Pap ya. Jadi jangan lupakan mereka juga gitu. Dengan alasan kita nyari nafkah buat mereka cukup, tapi nafkah batinnya nggak ada ya Pap ya. Nafkah hadirnya nggak ada. Iya benar-benar. Memang cari nafkah itu penting, nyari duit itu penting. Kita hidup perlu duit gitu ya. Cuman jangan lupa tadi peran kita ada gitu. Ngasih ilmu gitu, ingetin tentang sholat yang muslim ya kan. Jangan lupa. Jadi kan sweet memory-nya kecatat kan sama anak itu. Oh, gue inget nih bapak gue selalu ingetin jam segini buat sholat ini gitu. Walaupun nggak pernah hadir secara secara fisik, tapi ilmunya nempel di palanya, Mam. Iya, benar. Ilmu yang bermanfaat tadi. Hal-hal kecil aja bisa Hal-hal jadi kecil. memori ya. Nah itu. Nah sekarang nih banyak juga yang komen minta buka kelas seminar. Katanya ajarin nih suami gue biar kayak kakaknya deh bilang gitu. Apa nih Pak pesen buat laki-laki di luar sana yang masih menganut budaya patriarki? Namanya kita kan hidup di dunia ini cuman sekali, emang cuman sementara juga gitu. Jadi berikan yang terbaik lah buat orang-orang terdekat kita, buat istri, buat anak, buat orang tua gitu. Berikan ilmu yang melekat gitu. Kenangan-kenangan yang melekat ketika kita udah nggak ada. Itu bakal jadi amal jariah loh, Mam. Jadi yang diingat itu segalanya itu ya kebaikan kita. Jadi kitanya juga matinya tenang, matinya tenang, ninggalin segala kebaikan, kenangan-kenangan baik gitu. Jadi yang ditangisin itu bukan tangisan sedih gitu loh, Mam. Sedih karena Tapi nggak ada yang ditinggalin gitu ya, tapi justru sedih karena kenangannya terlalu banyak yang indah gitu ya Pak. Betul. Iya benar-benar. Jadi istri dan anak yang kita tinggalin ngedoain kita gitu. Kalau mereka tuh jadi saksi hidup kalau kita tuh orang baik di dunia gitu loh, Mam. Aku sendiri sih pesennya nih buat laki-laki yang kerja gitu, yang usaha, yang sedang berjuang mencari nafkah, ingat jangan pernah malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dari ngurus anak, mandiin anak, masak gitu. Jangan pernah malu dah. Ingat kalian bukan sedang membantu istri, tapi kalian sedang menjalani peran kalian sebagai ayah dan suami di dalam rumah tangga itu. Ingat guys itu guys. Thank you.